Oke, selamat siang, sore, dan malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Web Abdul Ghani. Kali ini saya akan membahas tentang pernah nggak sih teman-teman semua ngelihat kayak ada orang pertama kali baru lari, nyobain lari kan sekarang lagi banyak banget nih, marak banget olahraga. Nah, eh, mereka mau nih nyobain lari. Aku mau lari Terus tok 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 kenceng, larinya kenceng buat upload biar gengsi di Strava, gengsi di Instagram apa story, tapi besoknya langsung cedera. Pasti teman-teman semua pernah ngeliat kayak gitu. Nah, aku pengen bahas di sini. Jadi buat teman-teman semua yang baru banget masuk ke dunia lari, itu sangat-sangat tidak dianjurkan untuk langsung lari kencang. Nah, kenapa? Karena ketika badan kita masih belum siap untuk melakukan aktivitas yang di luar kemampuan, ketika otot kita belum siap, napas kita belum siap, sendi-sendi kita belum siap, nah itu bakalan bahaya banget karena akan menjadi rawan cedera, teman-teman. Nah, untuk itu aku akan mengenalkan satu metode untuk latihan training untuk lari, yaitu adalah aerobic based training. Apa itu aerobic based training? Aerobic based training yaitu simpelnya kita lari dengan mode yang sangat santai, pelan-pelan, tetap bisa ngobrol dan meminimalisir adanya cedera, dan juga kita bisa lebih efisien dalam berlari dan juga lebih kayak apa ya, bawaannya tuh kita harus fun dan nyantai, karena ketika kita berlari dengan nyantai, kita berlari dengan fun, itu akan membuat kita lebih nyaman untuk lari dan meminimalisir cedera. Nah, gampangnya itu aerobic base training itu adalah lari dengan zona 2 atau 3, yang dimana itu menggunakan 70% dari kemampuan heart rate manusia di umurnya. Nah, misalnya umur saya 20 tahun. Nah, dari umur 20 tahun itu heart rate-nya itu untuk di zona 3 itu di antara 141 sampai dengan 161, yang dimana itu adalah zona 3. Nah, ketika kita lari di antara zona itu, ini nggak membatasi untuk kecepatan, teman-teman. Jadi ketika kita mulai dengan misalnya untuk awal-awal, biasanya kita tuh untuk di heart rate range segitu itu ada di zona pace 10 atau pace 11, itu sangat diwajarkan dan tidak apa-apa sama sekali, teman-teman. Karena disitulah, walaupun misalnya pelan nih, misalnya 11 pace 11 untuk 3 kilo atau 4 kilo, itu kan berarti kan 40 menit. Nah, emang sangat membosankan, teman-teman. Ini nggak ada keren-kerennya untuk kalian flexing di Instagram atau di Strava. Nah, tapi si pelatihan aerobik ini itu sangat bertahap, teman-teman. Ketika kita melakukan ini dengan sangat teratur dan juga sangat memerhatikan jadwal latihan kita dan melakukan berulang-ulang, ini seperti investasi. Jadi ketika kita melakukannya dengan sering, dengan rajin, maka semakin ke depan itu bakal semakin bagus. Nah, misalnya kita mulai dengan zona 3 di pace 10. Nah, ketika 3 bulan selanjutnya itu posisinya seperti saya ya, pengalaman pribadi saya itu bisa masuk langsung ke zona 3-nya itu di pace 7,5. Nah, itu kenapa? Karena saya latihan rutin untuk melakukan lari zona 3. Nah, ketika itu saya emang kayak pas lagi lihat orang, misalnya kita lagi lari terus lagi pelan banget kan, pace 10 itu pace 11 tuh pelan banget ya, teman-teman, kayak lagi jalan. Nah, kita bosen, terus disalip orang, jenuh, bosen, ngantuk, terus kayak udah kayak ngapain sih kita lari pelan-pelan banget kayak gini. Nah, itu justru tantangannya di situ, teman-teman. Banyak juga pelari-pelari, mungkin banyak yang pelari-pelari baru tuh mindsetnya kayak lari itu biar kita kencang harus kencang. Nah, tapi enggak, justru malah pelari-pelari yang udah mau menuju pro itu rata-rata hampir setiap latihannya itu adalah ada easy run, yang dimana mereka juga melakukan aerobic run, aerobic based training, yang dimana mereka juga tetap harus meningkatkan aerobic base dalam tubuh mereka. Karena yaitu tadi, ketika misalnya aerobic base kita udah bagus, itu ke speed session juga bagus, untuk ke tempo juga bagus, untuk long run bagus, dan juga untuk kita untuk race pun itu sangat bagus sekali. Jadi badan kita tuh udah terbiasa untuk berlari peran. Jadi mindsetnya gini, ketika kita udah bisa easy run untuk 5 km, maka ketika kita lari 5 km race, kita udah down
pace-nya udah turun, kita tetap bisa jalan normal seperti itu. Karena kita udah punya mindset kalau 5 kilo itu kita udah pernah menjalani. Nah, mungkin segitu saja teman-teman video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.